Sekitar tahun 250 Masehi, di tengah sawah Nara yang hijau, muncul kubur raksasa berbentuk lubang kunci yang hanya bisa dilihat dari langit. Disinilah Jepang pertama kali punya kaisar, pertama kali menunggang kuda perang, dan pertama kali menulis namanya dalam sejarah Tiongkok. Inilah periode Yamato, masa kelahiran negara Jepang. Tidak ada satu pendiri tunggal, tapi sekitar tahun 250 Masehi, klan di dataran Nara, yang kemungkinan adalah keturunan pendatang dari periode Yayoi dan penduduk asli Jomon, mulai mendominasi. Selama 450 tahun berikutnya, mereka membangun lebih dari 160.000 kofun atau kuburan gundukan. Kuburan terbesar adalah Daisenryo, makam untuk Kaisar Nintoku, yang masih menjadi salah satu makam terbesar di dunia sampai hari ini. Yamato melakukan sebuah lompatan besar. Pada abad keempat dan kelima, mereka memperkenalkan kuda perang dan baju zirah lemel dari Korea, yang dibuktikan dengan penemuan haniwa berbentuk kuda. Pada abad kelima, mereka mulai menggunakan tulisan Tiongkok, seperti yang terlihat pada pedang Inariyama dari tahun 471 Masehi, yang bertuliskan nama leluhur kaisar. Jauh sebelumnya, pada tahun 248, Ratu Himiko dari Yamatai sudah mengirim utusan ke dinasti Wei di Tiongkok. Lalu pada abad ke-6, agama Buddha masuk melalui kerajaan Baekje di Korea, memicu perang agama antara keluarga Soga dan Mononobe. Uniknya, istana pada masa itu belum permanen. Kaisar akan pindah setiap kali berganti penguasa karena adat Shinto. Puncak periode Yamato terjadi di bawah Pangeran Shotoku. Pada tahun 603, ia menciptakan sistem pangkat ala Tiongkok dengan topi berwarna ungu untuk para pejabat tinggi. Setahun kemudian, ia mengeluarkan konstitusi 17 pasal yang menjadi dasar negara Jepang pertama. Lalu pada tahun 607, ia mengirim utusan ke Tiongkok dengan surat terkenal yang berbunyi, "Dari Kaisar Matahari Terbit kepada Kaisar Matahari Terbenam." Sebuah pernyataan yang membuat Kaisar Sui di Tiongkok marah besar. Periode Yamato berakhir pada tahun 710 Masehi ketika Kaisar Genmei membangun ibu kota tetap pertama di Heijō-kyo, atau Nara. Yamato mungkin bukan kerajaan besar dengan tembok batu, tapi mereka meninggalkan warisan luar biasa. Kaisar yang masih memerintah sampai hari ini, menjadikannya garis keturunan terlama di dunia. Kuburan raksasa yang misterinya hanya bisa dilihat dari angkasa. Dan nama Wa, yang dipakai Tiongkok untuk menyebut Jepang selama 1000 tahun. Dari gundukan tanah di Nara 1700 tahun yang lalu, lahir satu-satunya dinasti kaisar yang tidak pernah putus sampai abad ke-21. Yamato bukan masa lalu Jepang. Yamato adalah detak jantung Jepang.